Nama Dewianti Paliling, NPM 1940606053, lokal A2. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, hakikat manusia menurut psikoanalisa. Yang kedua, struktur kepribadian manusia menurut psikoanalisa. 3. Pribadi yang sehat dan bermasalah menurut psikoanalisa. Yang keempat, hakikat konseling menurut psikoanalisa. Hakikat manusia menurut psikoanalisa adalah psikoanalisa ditemukan di Wina, Australia oleh Sigmund Freud. Psikoanalisa merupakan salah satu aliran di dalam disiplin ilmu psikologi yang memiliki beberapa definisi dan sebutan. Ada kalanya psikoanalisa didefinisikan sebagai metode penelitian, sebagai teknik penyembuhan, dan juga sebagai pengetahuan psikologi. Menurut pendekatan psikoanalisa, perilaku manusia adalah hasil dari 3 pilar atau komponen kepribadian, yakni komponen biologis atau id, psikologi atau ego, dan sosial atau superego, atau unsur hewani, rasional, dan moral. Dalam teori psikoanalisa, struktur kepribadian manusia itu terdiri dari id, ego, dan superego. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu id. Id adalah komponen kepribadian yang berisi impuls agresif dan libidinal, merupakan bagian tertua dari aparatur mental, sekaligus merupakan komponen terpenting sepanjang hidup. Id bekerja dengan menganut prinsip kesenangan atau pleasure principle. Yang kedua, ego adalah bagian kepribadian yang bertugas sebagai pelaksana, berperan sebagai eksekutif yang memerintah, mengatur, dan mengendalikan, serta mengontrol jalannya id, ego, dan dunia luar, penengah antara insting dengan dunia luar, dengan menilai realita dalam hubungannya dengan nilai-nilai moralitas. Prinsip kerja ego menganut prinsip realita atau reality principle. Yang ketiga, superego. Superego adalah bagian moral dari kepribadian manusia, karena ia merupakan filter dari sensor baik buruk, salah benar, boleh tidak suatu yang dilakukan oleh dorongan ego. Di sini superego bertindak sebagai sesuatu yang ideal, yang sesuai dengan norma-norma moral masyarakat. Pribadi yang sehat dan bermasalah menurut psikoanalisa. Yang pertama, pribadi yang sehat menurut teori psikoanalisa adalah pribadi yang mampu menyelaraskan antara id, ego, dan superego, sehingga dalam pribadi secara utuh manusia tidak mengalami masalah yang berhubungan dengan kecemasan. Ego bertindak secara rasional dan bukannya secara irasional. Ciri-ciri pribadi yang sehat menurut psikoanalis adalah sebagai berikut. Yang pertama, ego bersifat secara realistis. 2. Dapat menggunakan struktur kepribadian secara efektif. 3. Mekanisme pertahanan dirinya bersifat efektif. Pribadi yang bermasalah menurut psikoanalisa. Seseorang dikatakan sebagai pribadi yang bermasalah apabila dalam dirinya terjadi ketidaksinambungan antara id, ego, dan superego. Terjadinya kecemasan
akan masa lalu dan ketakutan akan masa datang memiliki pertahanan diri yang tidak baik, sehingga secara sadar maupun tidak sadar mempengaruhi perilaku atau tindakan secara nyata. Ciri-ciri pribadi yang bermasalah menurut psikoanalisa diantaranya, jika terjadi kecemasan pada dirinya, serta jika mekanisme pertahanan dirinya tidak berfungsi efektif. Hakikat konseling menurut psikoanalisa. Pengertian pendekatan konseling psikoanalisa. Pengertian psikoanalisa mencakup 3 aspek. Yang pertama, sebagai metode penelitian proses-proses psikis. Yang kedua, sebagai suatu teknik untuk mengobati gangguan-gangguan psikis. Yang ketiga, sebagai teori kepribadian. Adapun psikoanalisis memiliki 3 penerapan. Yang pertama, suatu metode penelitian dari pikiran. Yang kedua, suatu ilmu pengetahuan sistematis mengenali perilaku manusia. Yang ketiga, suatu metode perlakuan terhadap penyakit psikologis atau emosional. Tujuan pendekatan konseling psikoanalisis yaitu membantu klien untuk membentuk kembali struktur karakternya dengan menjadikan hal-hal yang tidak disadari menjadi disadari oleh klien secara spesifik. Pertama, membawa klien dari dorongan hadir angan yang ditekan atau ketidaksadaran yang mengakibatkan kecemasan ke arah perkembangan kesadaran intelektual. 2. Menghidupkan kembali masa lalu klien dengan menembus konflik yang direpres. 3. Memberikan kesempatan kepada klien untuk menghadapi situasi yang selama ini ia gagal mengatasinya. Berikutnya, kelebihan dan kelemahan pendekatan konseling psikoanalisis. Yang pertama itu kelemahan. Kelemahannya yaitu yang pertama, pendekatan ini menghabiskan waktu dan biaya yang banyak. 2. Pendekatan ini tidak terlalu berguna bagi lansia atau bahkan sekelompok yang bervariasi. Yang paling banyak mendapatkan keuntungan dengan pendekatan ini adalah pira parubaya dan wanita yang tertekan dalam hidupnya. 3. Di luar harapan Freud, pendekatan ini telah diklaim secara eksklusif oleh para psikiater. Yang terakhir, yang keempat, pendekatan ini berdasarkan pada banyak konsep yang tidak mudah dipahami atau dikonsumsikan. Berikutnya kelebihannya. Yang pertama, pendekatan ini menekankan pada pentingnya seksualitas dan alam tidak sadar dalam tingkah laku manusia. Yang kedua, pendekatan ini memberikan sumbangan penelitian empiris bersifat heuristik. Yang ketiga, pendekatan ini menyediakan dasar teoritis yang mendukung sejumlah instrumen diagnostik. Yang keempat, pendekatan ini menekankan pentingnya terhadap perkembangan pertumbuhan. Yang kelima, pendekatan ini tampaknya efektif bagi mereka yang menderita berbagai macam gangguan, termasuk histeria. Teknik pendekatan konseling psikoanalisis. Yang pertama, asosiasi bebas. Teknik pengungkapan pengalaman masa lampau dan menghentikan emosi-emosi yang berkaitan dengan situasi traumatik
di masa lampau. Klien memperoleh pengetahuan dan evaluasi dirinya. Yang kedua, interpretasi. Prosedur dasar yang digunakan dalam analisa mimpi, resintensi, dan transferensi. Penjelasan makna tingkah laku yang dimanifestasikan dalam mimpi, asosiasi bebas, resintensi, dan transferensi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.